Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengantar omika atau Introductions to the Omics. Topik yang akan dibahas adalah genomika, transkriptomika, proteomika, metabolomika, dan omika lainnya. Ini adalah gambaran secara keseluruhan tentang hubungan antara omika. Ada genomika, transkriptomika, proteomika, dan metabolomika. Kemudian untuk functional genomics atau genomika fungsi itu meliputi genomics, kemudian transkriptomics, dan proteomics. Yang pertama kita akan bahas genomika. Genomika atau genomics suatu organisme bisa didefinisikan sebagai komplemen DNA total. Genom mengandung semua gen-gen yang menyandi RNA dan protein yang diperlukan untuk menghasilkan suatu organisme fungsional, serta mengandung sekuen pengatur dan DNA non-coding. Genom bisa ada dalam satu kromosom tunggal, bisa tersebar pada banyak kromosom. Jadi bisa pada satu kromosom tunggal, bisa juga tersebar pada banyak kromosom. Pada eukariot, genom dibagi menjadi genom inti yang ada pada inti sel, terus kemudian genom mitokondria dan genom kloroplas. Informasi genomika menawarkan terapi dan diagnostik baru untuk perlakuan banyak penyakit. Tujuan dari genomika adalah untuk menentukan dan mengerti sekuen lengkap DNA dari suatu genom organisme. Dari sini, potensi protein yang disandi oleh genom bisa diperkirakan dengan mencari open reading frames atau kerangka baca terbuka, dan fungsi dari banyak protein ini diprediksi dari kesamaan sekuen dengan protein yang diketahui. Dengan cara ini, biologi dari suatu organisme bisa diperkirakan hanya dengan menganalisa sekuen DNA dalam genomnya. Analisis genomika memiliki keterbatasan yang cukup besar karena genom hanyalah sumber informasi. Untuk menghasilkan struktur dan fungsi sel, genom harus diekspresikan. Tujuan ambisius dari genomika fungsi adalah untuk menentukan fungsi seluruh gen-gen dan produk gen yang diekspresikan dalam bermacam-macam sel dan jaringan suatu organisme pada seluruh kondisi yang berlaku pada organisme tersebut. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan analisis transkripsi genom lengkap atau transkriptomik dan ekspresi akhir dari seluruh komplemen protein sel, termasuk seluruh isoform atau varian protein yang berasal dari alternatif splicing, modifikasi pasca translasi, dan sebagainya, atau proteomik, termasuk proteomik. Genomika struktur menggunakan teknik seperti kristalografi sinar X dan spektrometri NMR, dengan tujuan menghasilkan deskripsi struktur lengkap seluruh protein dan kompleks makromolekul dalam sel. Pada akhirnya, interaksi antar molekul, baik besar maupun kecil, yang menentukan biologi dan fungsi sel. Jadi interaksi antar molekul, baik besar maupun kecil, itu yang menentukan biologi dan fungsi sel. Sejumlah besar informasi yang dihasilkan dengan teknik ini menghadapi tantangan untuk penyimpanan dan pengambilan data yang memungkinkan perbandingan integrasi data yang mengandung arti. Berikutnya adalah transkriptomika. Transkriptomika adalah analisis sistematis dan kuantitatif seluruh transkrip atau hasil transkripsi yang ada dalam suatu sel atau jaringan dalam kondisi tertentu atau transkriptom.
Fokus utama dalam transkriptomika adalah populasi mRNA. Transkriptom adalah semua transkrip RNA yang dihasilkan dari genom pada suatu waktu. Transkriptom terdiri dari banyak transkrip yang berasal dari gen tunggal melalui penggunaan alternatif promotor dan alternatif pemrosesan. Dengan beberapa perkecualian, genom suatu organisme identik pada semua tipe sel pada seluruh kondisi. Tetapi, pola ekspresi gen bervariasi tergantung pada tipe sel. Misalnya, otak dan hati berbeda. Kemudian tahapan pertumbuhan, tahapan perkembangan atau siklus sel, adanya efektor ekstraseluler, misalnya hormon, dan faktor pertumbuhan, dan faktor lingkungan lainnya, misalnya temperatur dan ketersediaan nutrisi. Transkriptomika memberikan analisis global dan kuantitatif pada beberapa kondisi. Teknik utama yang digunakan didasarkan pada hibridisasi asam nukleat dan PCR. Analisis statistik kompleks diperlukan untuk memvalidasi sejumlah besar data yang dihasilkan oleh percobaan seperti itu. Karena tujuan akhir dari kebanyakan transkripsi adalah untuk menghasilkan mRNA untuk translasi, beberapa ahli berpendapat bahwa proteomika merupakan tujuan yang lebih berarti. Analisis transkriptom kurang diminati dibandingkan dengan analisis proteom, dan bukti akhir-akhir ini menunjukkan bahwa banyak transkrip RNA yang tidak ditranslasi mungkin sebenarnya merupakan pengatur penting ekspresi gen. Selain untuk memberikan kekayaan informasi tentang bagaimana fungsi sel, pembuatan profil transkripsi atau ekspresi bisa memiliki arti medis yang penting. Sebagai contoh, ada perbedaan penting antara transkriptom jaringan payudara normal dan sel-sel kanker payudara, dan bahkan antara tipe kanker payudara yang berbeda yang memerlukan perlakuan yang berbeda. Penggunaan DNA microarray untuk mempelajari jaringan kanker dapat membantu lebih awal dan mendiagnosis dengan akurat dan juga menentukan terapi yang paling cocok. Berikutnya adalah proteomika. Proteomika adalah studi kuantitatif proteom menggunakan teknik pemisahan dan identifikasi protein resolusi tinggi. Proteom merupakan total set protein yang diekspresikan dari genom suatu sel melalui transkriptom. Seperti transkriptom, proteom bervariasi dalam komposisi tergantung pada kondisi. Proteom melibatkan bermacam-macam produk yang disandi oleh gen tunggal yang bisa dihasilkan dari bermacam-macam transkrip. Dari penggunaan alternatif sisi dimulainya translasi pada mRNA ini, dan dari modifikasi pasca translasi yang berbeda pada individu produk translasi. Seperti transkriptom, proteom terus-menerus berubah sebagai respon terhadap rangsangan internal dan eksternal, tetapi jauh lebih kompleks daripada transkriptom. Jadi, ada sekurang-kurangnya 20.000 sampai 25.000 gen pada genom manusia. Gen-gen ini mengkode lebih dari 10⁵ transkrip dan rata-rata sebanyak 5 kali 10⁵ sampai 10⁻⁶ protein yang berbeda. Gambaran seperti ini membuat kita perlu mendefinisikan ulang arti dari suatu gen. Proteomika merupakan studi kuantitatif proteom menggunakan teknik pemisahan dan identifikasi protein berresolusi tinggi. Lebih luas, penelitian proteomika juga mempertimbangkan modifikasi protein, fungsi, lokasi dalam sel, dan interaksi protein-protein dalam kompleks.
Protein yang dipisahkan dari suatu sel atau jaringan pertama-tama dipisahkan dengan elektroforesis gel 2 dimensi atau kromatografi cair dengan performa tinggi, High Performance Liquid Chromatography atau HPLC, dan individu spesies protein diidentifikasi dengan spektrometri massa. Identifikasi ini mengandalkan pada pengetahuan tentang sekuen protein yang diketahui dan dari hasil prediksi sekuen genom. Spektrometri massa juga dapat digunakan untuk sekuen protein yang tidak diketahui. Banyak dari prosedur ini dapat diotomatisasi dengan robot sehingga sejumlah besar protein dapat diidentifikasi dan diukur dari proteom suatu sel. Identifikasi semacam ini penting untuk memahami bagaimana fungsi sel dan bagaimana fungsi berubah selama terkena penyakit. Suatu protein yang ditemukan dalam kondisi terkena penyakit atau kadarnya berubah karena penyakit bisa menjadi penanda yang berguna untuk diagnosis atau sasaran obat. Karena kebanyakan yang terjadi dalam sel dilakukan oleh kompleks makromolekul besar, bukannya individu protein, para ahli sekarang berusaha mendeteksi seluruh interaksi-interaksi protein dalam sel dan juga menghasilkan interaktom, suatu peta integrasi dari seluruh interaksi semacam ini. Asosiasi satu protein dengan protein lainnya dapat mengungkapkan fungsi protein yang tidak diketahui dan peranan baru untuk protein yang diketahui. Lebih lanjut, menyusun individu protein ke dalam kompleks modul yang berbeda dengan protein lainnya, menciptakan lebih banyak kemungkinan fungsi. Nampaknya memungkinkan bahwa kombinasi, perbedaan kuantitatif dalam strategi transkripsi dan translasi, dan interaksi protein-protein membantu membedakan Homo sapiens dengan 20.000 sampai 25.000 gen-gen dari cacing Caenorhabditis elegans dengan 19.000 gen. Berikutnya adalah metabolomica. Metabolomica atau metabolomics adalah studi tentang seluruh molekul kecil termasuk intermediat metabolisme, asam amino, nukleotida, gula, dan lain-lain yang ada dalam sel. Metabolom memberikan indikator sensitif status fisiologi suatu sel dan memiliki potensi penggunaan untuk memonitor penyakit dan penanganannya. Karena kebanyakan protein adalah enzim yang bekerja pada molekul kecil, maka perubahan proteom yang berasal dari perubahan lingkungan, penyakit, dan lain-lain akan direfleksikan dalam metabolom seluruh set molekul-molekul kecil, yaitu asam amino, nukleotida, gula, dan lain-lain, dan semua intermediat yang ada dalam sel selama sintesis dan degradasinya. Metabolomika atau profil metabolisme merupakan analisis kuantitatif seluruh metabolit sel pada suatu waktu pada kondisi tertentu. Karena sifat kimia yang sangat berbeda dari metabolit sel kecil, variasi metode diperlukan untuk mengukurnya, termasuk kromatografi gas, High Performance Liquid Chromatography, HPLC, dan elektroforesis kapiler, digabungkan dengan NMR dan spektrometri massa. Luaran dari metode ini dapat menghasilkan fingerprints kelompok senyawa yang berhubungan atau ketika digabungkan seluruh metabolom. Metabolomika merupakan ilmu yang relatif baru, tetapi melihat jumlah metabolit kecil yang jauh lebih sedikit dibandingkan transkrip RNA dan protein, sekitar 600 telah ditemukan pada yeast. Metabolit kecil merupakan indikator yang lebih sederhana, tetapi detail dan sensitif untuk menggambarkan kondisi fisiologi pada metabolom gen-gen yang dinonaktifkan oleh mutasi
Dapat juga terkait gen-gen yang sebelumnya tidak diketahui fungsi dalam jalur metabolisme khusus. Berikutnya adalah omika lainnya. Para ahli menyukai jargon atau istilah khusus yang dipakai pada bidang-bidang tertentu. Oleh karena itu, sebagai analogi dari genomika dan proteomika, sekarang kita mengenal ada glikomika, studi karbohidrat, kebanyakan polisakarida ekstraseluler, glikoprotein dan proteoglikan, dan keterlibatannya dalam interaksi sel-sel dan sel dan jaringan. Lipidomika, studi serupa tentang lipid dalam sel. Kita juga mengenal genom, semua komplemen protein kinase dalam sel, dan degradom, yaitu kumpulan protease dan substrat protease, dan banyak lainnya yang namanya mungkin tidak akan bertahan seiring dengan waktu. Seperti halnya Om dan Omika, ini berkaitan dengan gambaran global. Dengan teknologi yang sesuai, mereka menggambarkan struktur dan fungsi seluruh spesies dalam Om, bukan individu dalam spesies. Tidak ada Om yang sendiri, dan jangan dilupakan bahwa fungsi sel diatur secara ketat oleh interaksi antar Om. Jadi, dalam arti luas, genomika fungsi mencakup semua yang telah disebutkan dan menggambarkan usaha kita untuk menjelaskan jaringan molekuler yang menerjemahkan informasi statis genom menjadi fenotip dinamis suatu sel, jaringan, dan organisme. Demikianlah pembahasan kita tentang pengantar omika. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi. Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen dan dukungan saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.